Wadidaw, spoiler One Piece chapter 1110 sudah keluar. Mari membahas bersama dan berdiskusi setelahnya. Baik, kita mulai dengan cover One Piece chapter 1110, di mana kita bisa melihat Yamato berkelana melewati atau mengelilingi negeri Wano Kuni. Nampaknya ini adalah cover story Leo tentang perjalanan dari Yamato, sesuai apa yang dia katakan dalam chapter 1056, di mana dia akan mengikuti langkah Oden Kozuki, yaitu berkeliling negeri Wano Kuni sebelum memutuskan melanjutkan perjalanannya keluar negeri Wano Kuni. Seperti yang ia teriakan di atap kastil Shogun saat chapter 1055, di mana dia akan pergi menyusul Luffy dan yang lainnya tentunya berlayar di lautan. Jadi bersiaplah saat cover story ini usai, sang putri Kaido maksudnya akan segera ke lautan, dan tentu tujuannya adalah Monkey D. Luffy. Mari gaungkan kembali Yamato Next Nakama. Link pembahasan lama kita tentang kru terbaru Luffy kucantumkan di akhir video. Dan aku juga menunggu apakah dalam cover story perjalanan Yamato ini juga nantinya akan menjelaskan bagaimana kondisi sebenarnya dari Kaido dan Big Mom setelah dikalahkan, termasuk karakter-karakter penting lainnya seperti King, Queen, atau mungkin anak-anak Big Mom yang sampai sekarang kita tidak tahu kabar terbarunya. Bagaimana menurutmu Leo? Menarik untuk ditunggu. Berlanjut, setelah sebelumnya di akhir chapter 1109, Gorosei Sanjay Garcia Satrung melakukan pemanggilan besar-besaran ke Pulau Egghead menggunakan 4 lingkaran seperti sihir pemanggil yang sebelumnya juga pernah muncul saat dirinya juga mendarat di Pulau Egghead dengan kekuatan buah iblis yokainya yang juga menakutkan. Kali ini akhirnya dari keempat lingkaran pemanggil, 4 anggota Gorosei juga telah tiba di Pulau Egghead, dan kita bisa melihat bentuk yokai atau buah iblis mereka, dan nampaknya mereka semua telah awakening seperti Satrung. Entah mengapa, sebelum berlanjut, aku sedikit berpikir dan menduga apakah sebenarnya yang muncul melalui circle atau lingkaran pemanggil tersebut bukanlah tubuh asli para Gorosei, melainkan justru diri mereka yang lain dalam wujud kekuatan buah iblisnya yang dikirim atau dimunculkan ke tempat yang mereka inginkan. Sehingga ini menjadi salah satu alasan mengapa mereka tidak terdampak terhadap serangan dan luka fatal yang mereka terima, atau istilahnya abadi Leo. Misalnya tertusuk pedang oleh Bani, dihantam dan dipukul jatuh oleh Kuma, serta bahkan diserang oleh Luffy. Semuanya tak berpengaruh pada Gorosei Sanjay Garcia Satrung. Nah, bagaimana menurutmu Leo? Berlanjut, diungkapkan semua bentuk kekuatan buah iblis dari para Gorosei yang tersisa. Setelah sebelumnya Gorosei Sanjay Garcia Satrung dengan wujud yokai laba-laba raksasa, kali ini ada Gorosei Ethan Baron Vinasujuro bentuk kuda liar. Kemudian Gorosei Saint Sever Juveter bentuk cacing raksasa. Lalu Gorosei Saint Topman Valkyrie bentuk babi liar raksasa. Dan yang terakhir Gorosei Saint Marcus Mars dalam bentuk burung raksasa. Sedikit membahas, jika memang kesemuanya berwujud bertemakan yokai, maka kita akan menemukan yang pertama untuk Gorosei Vinasujuro bentuk kuda liar yang merupakan yokai. Setelah melakukan penelusuran, ada beberapa opsi, yaitu 1. Yokai Sagari, yang mana diceritakan jika Sagari adalah hantu kuda yang mati di jalan prefektur Okayama dan Kumamoto. Ketika roh mereka meninggalkan tubuh mereka, kadang-kadang mereka terjerat di dahan pohon hackberry. Yang kedua, Yokai Longma, yaitu seekor kuda bersayap dongeng dengan sisik naga dalam mitologi Tiongkok. Ada beberapa cerita lain seperti Shio no Choji, sang pemakan kuda, dan Kirin yang memang juga berwujud seperti kuda. Selain itu memang pas Vinasujuro yang merupakan Finance Warrior God atau prajurit dewa keuangan, yang mana memang kuda sering dilambangkan sebagai simbol kesuksesan, kecepatan, kesetiaan, serta keberanian. Dan bahkan dalam budaya Jawa, kuda adalah simbol kekayaan, terutama kuda putih. Kemudian berlanjut untuk Gorosei Juveter
dengan bentuk cacing raksasa. Dan saat menelusuri informasi tentang yokai cacing raksasa, informasi yang ditemukan adalah yokai Oseichu. Diinformasikan Oseichu diperkirakan datang ke Jepang dari Tiongkok. Atau informasinya ya Leo, di mana terdapat cerita serupa yang didasarkan pada cacing parasit di kehidupan nyata seperti cacing gelang. Oseichu adalah contoh bagus tentang bagaimana yokai bisa menjadi banyak hal, mulai dari monster raksasa bermata satu hingga penyakit aneh yang menular. Apakah gelar Jupiter sebagai agriculture warrior god atau prajurit dewa pertanian, dan kemudian cacing memang selalu melekat atau tak bisa dipisahkan dengan hal-hal pertanian? Berlanjut, Gorosei Topman Walkyrie dengan wujud babi liar raksasa. Setelah dilakukan penelusuran tentang yokai berwujud babi, ditemukan tentang yokai Kata Kirawa, yaitu roh jahat dari babi yang hanya memiliki satu telinga atau bagian tubuh lainnya yang dihilangkan, tidak menimbulkan bayangan dan dikatakan memiliki bau yang kuat dan tidak sedap, seperti kresol kental, karet atau tar, biasanya terlihat di pulau Amami Oshima. Berlanjut lagi ke yang terakhir, Gorosei Marcus Mars, bentuk burung raksasa. Dan jika ditelusuri, untuk yokai bentuk burung itu identik dengan Itsumade. Itsumade, seekor burung naga yang memiliki paras manusia, dikatakan menjadi penanda bahwa adanya bencana, medan perang, dan pandemik yang tidak segera diatasi. Nah, bagaimana menurut kalian, Leo? Kemudian berlanjut, dikatakan jika para Gorosei mencoba menyerang kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, namun para raksasa tiba di tempat tersebut untuk menghentikan para Gorosei. Pertempuran Gorosei dengan wujud buah iblis yokai raksasa melawan para raksasa Pulau Elbap. Dan tentu saja Luffy dalam wujud raksasa Sangat Nikanya tak akan terelakkan lagi di Pulau Egghead. Tidak sabar melihat benturan kekuatan mereka dan bagaimana cara para raksasa bertarung mode serius dan tentu dengan haki Leo, khususnya para raksasa legendaris macam Dory dan Brogy. Berlanjut, akhirnya Roronoa Zoro berhasil mengalahkan Rob Lucy lewat pertarungan yang bisa dikatakan cukup panjang, namun tak bisa kita saksikan secara utuh. Pertarungan antara hewan buas melawan sang pemburu akhirnya dimenangkan oleh sang pemburu, sang Raja Neraka, King of Hell, Roronoa Zoro. Pertarungan yang memang seharusnya segera disudahi, karena di pusat Pulau Egghead, kekuatan dari pemerintah dunia sedang berkumpul dan akan berbenturan dengan Yonko Mugiwara no Luffy dan sekutunya para raksasa. Jadi sudah sewajarnya para kru Luffy, khususnya yang memang petarung-petarung kuat, harus mendekat dan berada di samping kapten tercinta kita, seperti Sanji si kaki hitam, Jinbe sang kesatria lautan, Cyborg Franky, Soul King Brook, Tony Chopper, dan tentu saja Roronoa Zoro. Dan tidak menutup kemungkinan yang lainnya atau semuanya akan berkumpul di tempat yang sama dengan gaya yang selalu kita nantikan, seperti saat di Fishman Island atau Pulau Onigashima. Dan kabar terakhir, minggu depan tidak libur. Mantap Oda Sensei. Oh iya Leo, selamat menjalankan ibadah puasa bagi nakama yang merayakan. Dan ini meski terlambat, sebuah ucapan duka dari kita semua tentunya. Selamat jalan Legend. Selamat jalan dan terima kasih Akira Toriyama, sang legend, bisa dikatakan sebagai guru dari mangaka-mangaka hebat saat ini seperti Masashi Kishimoto dan tentunya Oda Sensei. Karena tanpa Akira Toriyama dan karyanya, tak akan ada para legenda berikutnya yang mewariskan tentunya karya-karya yang luar biasa. Tenanglah dalam damai Legend, Akira Toriyama. Kau boleh saja telah tiada, namun karyamu akan hidup selamanya. Wadidaw. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.